Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari dengan NIM 4524091086 kelas I. Sebelumnya saya akan membahas mengenai pemahaman konsep epistemologi dalam filsafat ilmu. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Mula-mula, manusia percaya bahwa dengan kekuatan pengenalannya, ia dapat mencapai realitas sebagaimana adanya. Mereka mengandaikan begitu saja bahwa pengetahuan mengenai kodrat itu mungkin, meskipun beberapa di antara kenyataan dapat lebih dimunculkan dari sumber-sumber tertentu ketimbang sumber-sumber lainnya. Baru pada abad ke-5 sebelum Masehi muncul keraguan terhadap adanya kemungkinan itu. Mereka yang meragukan akan kemampuan manusia mengetahui realitas adalah kaum sofis. Metode empiris yang telah dibuka oleh Aristoteles mendapat sambutan yang besar pada zaman Renaissance dengan tokoh utamanya, Francis Bacon, pada tahun 1561 sampai 1626. Filsafat Bacon mempunyai peran penting dalam metode induksi dan sistematisasi prosedur ilmiah menurut Russell. Dalam dasar filsafatnya sepenuhnya bersifat praktis, yaitu untuk memberi kekuasaan pada manusia atas alam melalui penyelidikan ilmiah. Karena itu, usaha yang ia lakukan pertama kali adalah menegaskan tujuan pengetahuan. Menurutnya, pengetahuan tidak akan mengalami perkembangan dan tidak akan bermakna kecuali ia mempunyai kekuatan yang baik yang dapat membantu manusia meraih kehidupan yang lebih baik. Sikap khas Bacon mengenai ciri dan tugas filsafat tampak paling mencolok dalam Novum Organum. Pengetahuan dan kuasa manusia didekatkannya satu sama lain. Menurutnya, alam tidak dapat dikuasai kecuali dengan jalan menaatinya. Agar dapat taat pada alam, manusia perlu mengenalnya terlebih dahulu, dan untuk mengetahui alam diperlukan observasi, pengukuran, penjelasan, dan pembuktian. Bacon menganggap logika lebih cocok untuk melestarikan kesalahan dan kesesatan yang ada ketimbang mengejar dan menentukan kebenaran. Prosedur yang disarankan Descartes untuk mencapai kepastian ialah keraguan metodis universal. Keraguan ini bersifat universal karena direntang tanpa batas, atau sampai keraguan ini membatasi diri. Artinya, usaha meragukan itu akan berhenti bila ada sesuatu yang tidak dapat diragukan lagi. Usaha meragukan ini disebut metodik karena keraguan yang ditetapkan di sini merupakan cara yang digunakan oleh penalaran reflektif, filosofis, untuk mencapai kebenaran. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain mempunyai metode tersendiri dan teori pengetahuan diantaranya. 1. Metode induktif. Induktif yaitu suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum. David Hume pada tahun 1711 sampai 1716 telah membangkitkan pernyataan mengenai induksi yang membingungkan para filosof dari zamannya sampai sekarang. Menurut Hume, pernyataan yang berdasarkan observasi tunggal betapapun besar jumlahnya, secara logis tak dapat menghasilkan suatu pernyataan umum yang tak terbatas. Dalam induksi, setelah diperoleh pengetahuan, maka akan dipergunakan hal-hal lain seperti ilmu mengajarkan kita bahwa kalau logam dipanasi, ia mengembang. Bertolak dari teori ini, kita akan tahu bahwa logam lain yang kalau dipanasi juga akan mengembang. Dari contoh di atas, bisa diketahui bahwa induksi tersebut memberikan suatu pengetahuan yang disebut juga dengan pengetahuan sintetik. Bagian kedua, metode deduktif. Deduktif ialah metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam satu sistem pernyataan yang runtut.
Hal-hal yang harus ada dalam metode deduktif ialah adanya perbandingan logis antara kesimpulan-kesimpulan itu sendiri. Popper tidak pernah menganggap bahwa kita dapat membuktikan kebenaran teori dari kebenaran pernyataan-pernyataan yang bersifat tunggal. Bagian ketiga, metode positivisme. Menurut Comte, perkembangan pemikiran manusia berlangsung. Metode ini dikeluarkan oleh Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Metode ini berpangkal dari apa yang telah diketahui, yang faktual, yang positif. Ia menyampaikan segala uraian atau persoalan di luar yang ada sebagai fakta. Dan menurut Comte, perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 tahap, teologis, metafisis, dan positif. Pada tahap teologis, orang berkeyakinan bahwa di balik segala sesuatu tersirat pernyataan kehendak khusus. Pada tahap metafisis, kekuatan adikodrati itu diubah menjadi kekuatan yang abstrak, yang kemudian dipersatukan dalam pengertian yang bersifat umum, yang disebut alam dan dipandangnya sebagai asal dari segala gejala. Pada tahap ini, usaha mencapai pengenalan yang mutlak, baik pengetahuan teologis maupun metafisis, dipandang tak berguna. Menurutnya, tidaklah berguna melacak asal dan tujuan akhir seluruh alam, melacak hakikat yang sejati dari segala sesuatu. Bagian keempat, metode kontemplatif. Metode ini mengatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan pun akan berbeda-beda. Seharusnya dikembangkan suatu kemampuan akal yang disebut dengan intuisi. Intuisi dalam tasawuf disebut dengan ma'rifah, yaitu pengetahuan yang datang dari Tuhan melalui pencerahan dan penyinaran. Al-Ghazali menerankan bahwa pengetahuan intuisi atau ma'rifah yang disinarkan oleh Allah secara langsung merupakan pengetahuan yang paling benar. Bagian kelima yaitu metode dialektis. Dalam filsafat, dialektika mula-mula berarti metode tanya-jawab untuk mencapai kejernihan filsafat. Metode ini diajarkan oleh Socrates. Namun Plato mengartikannya di diskusi logika. Kini dialektika berarti tahap logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode-metode penuturan, yang juga analisis sistematik tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. Menurut Hegel, dalam realitas ini berlangsung dialektika, dan dialektika di sini berarti mengompromikan hal-hal yang berlawanan seperti diktator. Di sini manusia diatur dengan baik, tapi mereka tidak punya kebebasan atau tesis. Keadaan di atas menampilkan lawannya, yaitu negara anarki, antitesis, dan warga negara mempunyai kebebasan tanpa batas, tetapi hidup dalam kekacauan. Tesis dan antitesis ini disintetis, yaitu negara demokrasi. Dalam bentuk ini, kebebasan warga negara dibatasi oleh undang-undang dan hidup masyarakat tidak kacau. Perkembangan ilmu pada masa modern dan kontemporer secara epistemologis. Sebagian ciri yang patut mendapat perhatian dalam epistemologis perkembangan ilmu pada masa modern adalah munculnya pandangan baru mengenai ilmu pengetahuan. Pandangan itu merupakan kritik terhadap pandangan Aristoteles, yaitu bahwa ilmu pengetahuan sempurna, tak boleh mencari untung, namun harus bersikap kontemplatif. Diganti dengan pandangan bahwa ilmu pengetahuan justru harus mencari untung, artinya dipakai untuk memperkuat kemampuan manusia di bumi ini. Pada abad-abad berikutnya, di dunia barat dan mau tak mau, juga di dunia luar barat, dijumpai keyakinan dan kepercayaan bahwa kemajuan yang dicapai oleh pengetahuan manusia, khususnya ilmu-ilmu alam, akan membawa perkembangan manusia pada masa depan yang semakin gemilang dan makmur. Dengan demikian, adanya perubahan pandangan tentang ilmu pengetahuan mempunyai peran penting dalam membentuk peradaban dan kebudayaan manusia, dan dengan itu pula tampaknya muncul semacam kecenderungan yang terjalin pada jantung setiap ilmu pengetahuan dan juga para ilmuwan untuk lebih berinovasi,
untuk penemuan dan perumusan berikutnya. Kecenderungan yang lain ialah adanya hasrat untuk selalu menerapkan apa yang dihasilkan ilmu pengetahuan, baik dalam dunia teknik mikro maupun makro. Metode ini amat dominan dalam epistemologi modern, khususnya dalam metode keilmuan. Ketiga objek yang dikaji adalah realitas empiris, indrawi, dan dapat dipikirkan dengan rasio. Tentang tujuan ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan modern ialah bahwa ilmu pengetahuan bertujuan menundukkan alam. Alam dipandangnya sebagai sesuatu yang dimanfaatkan dan dinikmati semaksimal mungkin. Lebih lanjut, Nas mengkritik ilmu pengetahuan modern Barat, bahwa ilmu modern mereduksi seluruh esensi dalam pengertian metafisik kepada material dan substansial. Dengan demikian, pandangan dunia metafisis nyaris sirna dalam ilmu pengetahuan modern. Dalam bidang filsafat, Descartes mewariskan suatu metode berpikir yang menjadi landasan berpikir dalam ilmu pengetahuan modern. Langkah-langkah tersebut adalah: yang pertama, tidak menerima apapun sebagai hal yang benar, kecuali kalau diyakini sendiri bahwa itu memang benar. Kedua, memilah-milah masalah menjadi bagian-bagian terkecil untuk mempermudah penyelesaian. Yang bagian ketiga, berpikir runtut dengan mulai dari hal yang sederhana sedikit demi sedikit untuk mencapai ke hal yang paling rumit. Sedangkan perkembangan ilmu pengetahuan di zaman kontemporer ditandai dengan berbagai teknologi canggih. Teknologi dan informasi termasuk salah satu yang mengalami kemajuan yang pesat. Bidang ilmu lain juga mengalami kemajuan pesat, sehingga terjadi spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Ilmuwan kontemporer mengetahui hal yang sedikit tetapi secara mendalam. Ilmu kedokteran pun semakin menajam dalam spesialis dan subspesialis. Sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.